kids, good morning. Meet again with me, Miss Bianca, because we learn in our home. So I'm gonna review chapter 9 until chapter 12 in YouTube, because in the next week we gonna have a test for prepare our middle semester test. Oke, jadi hari ini karena kita PJJ, Ibu mau review lewat YouTube chapter atau bab 9 sampai bab 12. Karena minggu depan kita mau ujian atau penilaian harian. Sebelum 2 minggu depannya lagi kita akan penilaian tengah semester. But before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray and. Jadi sekarang kita akan membahas chapter 9 sampai 12, yaitu pokok bahasannya adalah parts of body atau bagian-bagian tubuh. Lalu there are 20 people in the bus. Yang kita bahas Transjakarta itu ada 20 orang di bus. And then communication devices atau alat-alat komunikasi. Dan yang terakhir adalah the dangerous fire atau bahaya dari sebuah api. Are you ready, kids? Let's start our lesson today. Now we in chapter 9, parts of body. We're gonna learn parts of body and their functions, and also we're gonna learn pencak silat movement. Okay? This is our parts of body. Ini adalah bagian-bagian tubuh kita. Let's take a look at the picture. Lihat gambar yang ada di sini. You can hear me saying parts of body and then you can repeat it at home. Jadi anak-anak bisa dengerin Ibu Bianca berbicara, lalu anak-anak ulangi di rumah ya. This is our head. Head. Kepala, head. Oke, ini head. And then this is our eyebrow. Eyebrow. Eyebrow itu apa? Alis ya. Alis mata. And then this is our eye. Mata. Ini matanya. Nose. Hidung. Ear. Oke. Ear. Nah. Ear, oke, atau telinga. Lip itu bibir. Jadi bibir tuh yang cuman ininya doang. Nah, and then mouth. Kalau mouth itu mulut keseluruhan. Jadi ada gigi, lidah, dan lain-lain itu mouth maksudnya. Kalau lip itu cuman bibir. Kalau mulut itu semuanya yang ada di dalam juga mulut sih. Okay. And then this is our arm. Okay. Tangan. Semua tangan. And this is our tongue. Tongue. Lidah. Tongue. Okay. And then this is our hand. Hand sanitizer. You can remember hand sanitizer, so it means pembersih tangan. Okay, tangan. And then this is our leg, kaki, and foot. Foot itu telapak kaki. Okay, that's our parts of body. Bagian-bagian tubuh.
After that, we're gonna learn pencak silat. What is pencak silat? Anak-anak tahu tidak pencak silat? Pasti udah ada yang pernah dengar ya. So, pencak silat is a traditional sport from Indonesia. Pencak silat adalah salah satu olahraga tradisional dari Indonesia. The players wears black uniform. Jadi, pemainnya memakai seragam hitam. Oke, atau baju hitam. Seperti ini. The movement in pencak silat are kuda-kuda. Ini yang kuda-kuda. Jadi siap-siap. Pukulan, tangkisan, and maju mundur. So that's all for pencak silat. You can learn more about pencak silat if you can googling, or maybe in the next class you will learn more about pencak silat. Jadi anak-anak bisa belajar lagi pencak silat lewat Google, atau anak-anak kalau naik kelas, ke kelas tinggi, kelas 3, kelas 4, itu 5 dan 6 anak-anak akan ketemu lagi materi pencak silat. Oke, in pencak silat, our hand, apa ya hand? Tangan. Our hand is for punching, untuk memukul. Our foot, kaki kita yang ini nih, kaki. Our foot is for kicking, tendang. Our fingers is for hitting, fingers. Tangan kita, jari kita digunakan untuk memukul. Oke. Mukulnya gini, pak gitu. Pak. Jadi pakai jari. Kalau memukul tangan pakai pancing. Begini. Oke. Our legs is for standing position. Untuk kuda-kuda nih. Kakinya yang ini, yang ini, yang ini untuk jaga berkuda-kuda namanya. Kuda-kuda atau berjaga, siap, posisi siap. Seperti itu. That's our function, our body function. Jadi itu adalah fungsi dari bagian tubuh kita, terutama ketika anak-anak sedang melakukan olahraga pencak silat. Next, chapter 10 is there are 20 people in the bus. Nah, we gonna learn number 11 until 20, singular and plural nouns, vocabularies related to Transjakarta. Anak-anak pernah lihat Transjakarta bus atau bus yang lain? Kita lihat video ini ya. Ini adalah Transjakarta. Nah, kalau yang orang-orang ini nih, orang-orang ini adalah passengers. Oke, jadi kita adalah penumpang atau passengers. And then, next, if you can see the people in here, this is what we call with bus conductor. Oke, jadi kondekturnya yang ada duduk, yang berdiri di pintu. This is bus conductor. He is bus conductor. Jadi orang laki-laki ini adalah kondektur di busnya. Next, ada bus shelter. Bus shelter itu halte bus. Anak-anak bisa lihat ada di Tamini, atau di Cawang Uki, atau di Kramat Jati. And then there are card. Ada kartunya, ada Imani, Flash, dan lain-lain. Special sign. Oke, special sign. Okay, wait. Oh, there are no special sign from looking in this video. Jadi tidak ada special sign-nya di video ini, tapi ada sebenarnya di sini biasanya special sign yang kemarin pernah Ibu ajarin. Kalau ada orang-orang yang diprioritaskan atau diutamakan untuk duduk. Jadi itu fungsinya special sign. Orang-orang yang diutamakan untuk duduk di Transjakarta, yaitu ada
kakek nenek, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan juga yang terakhir adalah ibu membawa anak. Oke. Lalu berikutnya common sign. Common sign itu larangan-larangan. Nah, bentar. Kita lihat lagi ya. Nah, ini common sign. Biasanya apa di common sign itu? Ada tanda-tanda seperti dilarang bawa makan dan minum, dilarang merokok, dilarang membawa benda tajam, seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk di materi nomor. Now we are going to learn numbers from 11 until 20. Let's hear and repeat after me. Dengarkan lalu ucapkan setelah Bu Bianca berbicara. 11, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 5 ya, bukan 5, tapi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now, it is single and plural nouns. Jadi, kata benda itu ada dua jenis, yaitu singular nouns, yaitu kalau bendanya atau orangnya itu hanya satu. Oke, jadi satu. Singular. Singular tuh satu aja, single, sendiri. Jadi bendanya sendiri. Kalau plural nouns itu kalau bendanya banyak. Contohnya kartu ini. Kalau singular noun itu kita pakainya card. Ya kan? Kalau plural nouns itu berarti biasanya pakai s, cards. Nah, seperti itu. Cards pakai s di akhirnya. Terus biasanya kalau ini adalah kartu, misalkan this is card. Oke, jadi biasanya pakai is. That is card. Jadi is card. Is campurannya singular nouns. Kalau plural nouns itu biasanya there are cards. Jadi ada are-nya. Oke. There are, ada are-nya di sini yang Ibu taruh ya. Are. There are cards. There are cards. Jadi ada banyak kartunya karena lebih dari satu. Ada berapa nih? 4 kartu. Jadi are. Pakai are, lalu di sininya cardnya itu pakai s. Cards. Oke. Nah, itu jadi single and plural nouns. Next, we gonna learn about communication devices. Jadi alat-alat komunikasi yang ada di Jakarta atau yang ada di dunia sih sebenarnya. And then we gonna learn possessive adjectives atau kalimat kepunyaan. Barang ini punya saya, barang itu punya dia. Nah, kalau di bahasa Inggris gimana ngomongnya? Kita pelajarin di materi ini. Communication devices. There are a lot of communication devices, and I'm gonna show you just 3 of them. Jadi banyak banget alat-alat komunikasi yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi Bu Bianca akan kasih tahu 3 alat komunikasi yang kira-kira anak-anak bisa pelajari di rumah. Oke, yang pertama itu kentungan. Artinya ono maling atau ada pencurian. Contohnya seperti ini, 2 kali ya.
Jadi kentungan itu biasanya dipakai orang-orang Betawi kalau ada kejadian-kejadian di suatu perumahan. Misalkan tadi kalau 2 kali ketokan, tang tang, itu artinya ada maling. Caranya diapain kentungan? Dipukul aja ya, ada alat pemukulnya dan ada kentungannya. Seperti itu. Selain ada maling juga kalau ada kematian seseorang atau ada berita yang lain-lain bisa memakai kentungan. Jadi ini adalah alat komunikasi pada zaman dulu. Lalu berikutnya ada pager. I'm sorry, sebutannya adalah pager. Bukan pager, tapi pager. Jadi ini pager. Ini kita lihat ya videonya. Nah, kalau pager ini hampir sama mungkin seperti kentungan, jadi kasih kode-kode seperti itu, tapi dia sudah lebih canggih, jadi memakai baterai dalam penggunaannya. Nah, sekarang kita sudah masuk di era yaitu kita menggunakan handphone atau smartphone. Di mana di dalam smartphone yang kita gunakan ini, yang anak-anak gunakan, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk komunikasi, yaitu bisa pakai WhatsApp, lalu juga bisa memakai email, seperti ini. Nah, bisa memakai email untuk alat komunikasi. Jadi ini udah banyak mencakup alat komunikasi lainnya. Nah, that's all for communication devices. Next, we're gonna learn possessive adjective atau kepunyaan. Jadi kayak yang tadi Ibu bilang, HP ini punya Bu Bianca. This is my handphone. Punya saya, bukan punya Bianca, punya saya. This is my handphone. Jadi kalau saya itu pakai my, bukan I. Bukan this is I handphone, bukan, tapi I-nya diganti jadi my. This is my handphone. Kalau your itu handphone kamu. Jadi ini adalah handphone kamu. Handphone, this is your handphone. Terus his, kalau his itu untuk kepunyaan dia, orang laki-laki. Jadi his handphone is awesome. HP dia yang laki-laki itu keren, bagus, hebat. Nah, lalu kalau her sama, tapi ini untuk perempuan. Her handphone is beautiful. Jadi HP perempuan ini sangatlah cantik. Mungkin desainnya atau yang lainnya. Kalau it itu menunjuk pada suatu barang. Misalkan iPhone has a new model. iPhone, tahu ya anak-anak iPhone punya model HP yang baru nih.
Misalkan iPhone 13. Its design is amazing. Jadi, its-nya itu menunjuk pada, its-nya itu menunjuk pada iPhone. Nah, desainnya iPhone itu bagus banget, amazing, keren. Nah, seperti itu. Jadi its. Kalau its sama ya, its. Jadi its itu tidak berubah. Its it. Oke. Lanjut our. Our itu kami, we. Oke. Kalau we itu digantinya kalau kepunyaan jadi our. Jadi our handphone are getting cracked. Jadi HP kita, HP bersama itu sudah semakin rusak. Oke. Pecah. Oke, seperti itu. Lalu their itu mereka. Jadi kepunyaan mereka, kepunyaan orang banyak, tapi bukan punya kita. Kalau our itu kita ada di dalamnya. Kalau their itu punya orang di sana. Misalkan suatu kumpulan pemain bola. Nah, Ibu Bianca nggak masuk pemain bola kan, tapi kumpulan pemain bola itu punya HP. Nah, makanya HP-nya itu bilangnya their handphone. Oke, their handphone are new. Jadi HP mereka yang pemain bola itu, misalkan ada 11, semuanya handphonenya baru, are new. Their. Jadi kepunyaan mereka itu their. Oke, ngerti ya? Jadi my itu saya, your itu kamu, his itu dia laki-laki, her itu punya dia perempuan, it itu menunjuk pada benda, lalu our itu punya kita, their itu punya mereka. Lalu lanjut, the dangerous fire. We're gonna learn the dangerous of fire and imperative sentence. Anak-anak udah belajar ya imperative sentence di semester sebelumnya. Nah, sekarang kita mau pelajarin lagi sedikit demi sedikit. Anak-anak pernah lihat kebakaran? Kalau anak-anak bermain api, itu bisa bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran. Kita lihat video ini ya, kebakaran tuh. Nah, kalau ada kebakaran, itu bisa merusak rumah kita atau benda-benda di rumah kita ya. Dan biasanya yang menolong siapa? Pemadam kebakaran. Sekarang anak-anak kita tambah lagi yuk vocabularies about fire. Nah, ini dia. Listen and repeat after me. This is fireman. Oke. Fireman atau petugas pemadam kebakaran yang biasanya pakai baju warna oranye. Next. Lanjut. This is fire extinguisher. Oke. Fire extinguisher atau alat pemadam kebakaran. Fire extinguisher. Oke. Lanjut, this is fire engine. Fire engine. Jadi ini adalah mobil pemadam kebakaran. This is match. Oke. Atau korek api. This is fire hydrant. Fire hydrant. Oke, jadi ini biasanya atau bahasa Indonesianya adalah keran kebakaran. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu ada banyak di jalan seperti ini. Kalau dibuka itu ada keluar air, gitu seperti gambar di sini. This is what we call it fire hydrant atau keran kebakaran. And this is fire exit sign. Jadi kalau di kantor itu ada fire exit sign. Jadi itu adalah tanda kalau
kalau ada kebakaran di kantor, anak-anak boleh keluar dari pintu ini. Oke, fire exit sign. Oke, we shouldn't play with fire. Kita tidak boleh bermain-main dengan api ya anak-anak. Kenapa kita tidak boleh bermain dengan api? Karena bisa menyebabkan kebakaran. Oke, sekarang ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama ya. Let's read it together. Do not play with fire. Jangan bermain dengan api. Fires are still a threat and haunt Jakarta. Api masih menjadi ancaman. Threat itu ancaman. Haunt itu menghantui. Oke, dikutip menghantui. Jadi masih jadi ancaman dan menghantui Jakarta. There are thousands of cases of fires that have occurred in DKI Jakarta. Jadi ada banyak banget nih, ribuan kasus kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. This is what you have to do if the fire alarm sounds. Ini yang harus kamu lakukan jika mendengar alarm kebakaran. First, follow the instructions. Yang pertama, ikuti perintahnya. Second, keep calm and walk out the building. Tetap tenang, jangan panik ya. Dan keluar dari gedung atau dari rumah. Third, leave the building by the nearest safe exit. Keluar dari gedung dengan mencari tadi mencari exit sign yang terdekat. Jadi akan ada banyak pintu-pintu keluar, cari yang paling dekat, jangan cari yang jauh-jauh. And then do not use the lift. Jangan menggunakan lift kalau lagi kebakaran, karena bisa aja kalau kita pakai lift, listriknya mati, liftnya itu akan stuck, berhenti di tengah jalan, di tengah ketinggian. Sedangkan kebakaran masih ada. Jadi jangan pakai lift, lebih baik pakai tangga. Oke, kalau sedang kebakaran. And then close doors behind you. Tutup pintunya di belakang kamu. And then do not stop to collect your things. Jangan berhenti untuk mengambil barang-barang berharga. Kalau kebakarannya sudah besar sekali, anak-anak jangan mengambil barang berharga, langsung keluar saja menyelamatkan diri. And then go to your designated meeting point and wait there. Oke, jadi ketemuan di titik kumpul, lalu tunggu di sana. And then the last one, stay outside until the person in charge tells you the building is safe. Tunggu di luar gedung sampai person in charge itu PIC atau sampai orang yang bertanggung jawab itu kasih tahu, atau pemadam kebakaran ya biasanya, kasih tahu kamu kalau gedungnya aman. Kalau masih aman, petugas kebakarannya akan kasih tahu kalau gedungnya aman. Jadi tunggu di luar, jangan panik, jangan keluar gedung. Jangan masuk lagi ke dalam gedung kalau masih kebakaran. Okay, that's all for today. Thank you for watching this video. And do you have any questions? If you have any questions, you can ask me by chat in WhatsApp. And then I'm gonna tell you that our test will be held in next week on Thursday, February 17th, 2022. Jadi kita akan tes 4 bagian ini sekalian persiapan TTS. Nah, tes kita, penilaian harian kita akan dilaksanakan hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022.
Bye-bye.